Iya, Profesor oke. Hakristuti Hakrisnowo, kami ingin tahu, Prof. Hakristuti pandangannya seperti apa? Apakah memang betul dalam RKUHP pasal 421 ayat 1 itu sudah menggambarkan, itu sudah termasuk LGBT meskipun diksinya itu sesama jenis yang dipidana. Seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Mas Andro dan Mbak Aya. Jadi ini memang harusnya kalau komentar itu pada baca dulu kali ya supaya tidak menimbulkan kekisruhan. Nah ini yang dilakukan oleh tim RUKHP dan yang sudah disepakati juga oleh DPR pada tahun 2019 adalah pengaturan yang ada di bawah bab 15 tentang tindak pidana kesusilaan. Jadi tindak pidana kesusilaan itu berarti dia melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, itu sebabnya perkosaan itu dicabut Pak dari tindak pidana kesusilaan karena dia bukan sekedar melanggar hak-hak masyarakat, norma-norma, akan tetapi berkaitan dengan integritas seorang korban yang ini lebih berat lagi dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan. Nah, di dalam bagian kelima itu memang secara khusus diatur tentang perbuatan cabul. Supaya tidak ada pemahaman yang keliru, perkenan saya membacakan yang sekarang jadi pasal 418 bukan pasal 421 lagi. Yaitu ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya. Jadi tadi sepakat dengan Kiai Rofi'i ya yang menyampaikan bahwa gender apapun itu akan tetap mendapatkan sanksi pidana yang sama. Ya, apa perbuatan cabul itu? Yang pertama di depan umum. Nah, di depan umum ini pidananya adalah penjara 1 tahun 6 bulan atau denda kategori 3. Karena di dalam RUKHP tidak ada lagi angka-angka yang ada di setiap pasal, akan tetapi ada satu pasal khusus yang bicara tentang 8 kategori denda yang dicantumkan. Jadi pertama di depan umum yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna, ya. Jadi di depan umum itu adalah kehadiran orang yang tidak ada di situ, yang ada di situ tanpa keinginannya sendiri, ya. Kemudian yang kedua secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu pidananya adalah 9 tahun. Jadi sama dengan pasal yang tadi disebutkan yaitu pasal 289 yang berkaitan dengan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul dan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang ketiga, kalau perbuatan tersebut dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pidananya juga 9 bulan. Ya, karena pornografi adalah satu perbuatan yang juga tidak kita inginkan. 9 tahun dan 9 bulan. Termasuk juga di sini orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Nah, itu pidana juga 9 tahun. Jadi di sini yang dipidana memang tidak ada bahwa LGBT dipidana, akan tetapi setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda ataupun sama jenis kelaminnya. Artinya kami menerapkan standar yang sama bagi orang yang melakukan perbuatan cabul, baik itu terhadap gender atau jenis kelamin yang sama ataupun jenis kelamin yang berbeda. Prof. Tuti. Dan ini adalah merupakan suatu hasil dari pembahasan yang panjang dan perdebatan yang panjang juga baik di tim pemerintah maupun dengan DPR. Ya, dan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi-fraksi di DPR pada tahun 2019. Iya, Prof. Tuti, artinya betul diatur jelas ya jika memang itu merujuk kepada tindakan kriminalitas baik bagi pelaku LGBT maupun juga non-LGBT, berlawanan jenis. Tapi bagaimana kalau kemudian ini merujuk pada turut mengkampanyekan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender? Oh, kami tidak bicara itu. Ya, seperti juga kami tidak pernah membicarakan orang yang mengkampanyekan perzinahan, orang yang mengkampanyekan bermacam-macam kegiatan korupsi atau tindakan lain, itu tidak masuk di sini. Memang itu bukan termasuk kita tidak mengkategorikannya ke dalam tindak pidana kesusilaan.
Baik, kita ke Pak Buhori, politisi PKS, sebelum nanti ke Pak Kiai Holil. Pak Pak Kiai Buhori, Holil, ada singkat yang- saja. Bentar Pak Kiai Holil, ada baik. yang ingin ditanyakan? Mau bertanya langsung? Silakan. Iya, Boleh, Pak Prof. Kiai. Saya baca juga di draftnya yang awalnya 421 sekarang menjadi 418. Rencana KUHP itu berkenaan dengan pencabulan belum masuk pada yang melakukan suka sama suka. Oleh karena itu ada usulan poin H-nya itu ketika dilakukan dua belah pihak sesama jenis suka sama suka itu tetap dikenakan. Jadi bukan karena pencabulan, kan itu hanya ada 3 kategori. Karena kekerasan, ya lalu pornografi adalah penyiaran dan juga adalah pencabulan bagi yang di bawah umur. Apakah ini kalau dari kami adalah perlu dimasukkan karena memang tidak karena kekerasan, tapi memang pekerjaan hubungan sesama jenis Perilakunya itu ya. nanti akan kami jelaskan dalam aspek hukum Islam karena sumber hukum kita itu kan dari 3, hukum Islam, hukum adat dan juga hukum barat. Maka ketika menggunakan liwat bahasa kita dalam bahasa Arab itu diantaranya bukan hanya karena tadi aspek 3, ada aspek keempat adalah melakukannya meskipun rela sama rela. Monggo Prof. Silakan Prof Tuti. Ya, ini yang ini sudah dibicarakan juga Pak, dan pada tahun 2019 itu fraksi PKS juga sudah sepakat. Ini tidak ada yang diubah dari tahun 2019 khusus tentang perbuatan cabul. Jadi memang semua mengatakan bahwa hal yang perlu dikriminalisasi adalah apabila perbuatan cabul itu dilakukan di depan umum, yang pertama, yang kedua ada kekerasan, yang ketiga dipublikasikan sebagai konten pornografi. Ya, jadi kalau tadi mengkampanyekan itu diwujudkan melalui ya berbagai konten yang ada di media sosial, maka itu kita dan sebagai pornografi, maka itu bisa kena ke dalam pasal 418 ayat 1 huruf C. Itu bisa kalau itu kampanye semacam itu melalui video-video. Ya, tadi Prof Tuti sempat menyinggung bahwa PKS juga sempat sepakat mengenai hal ini, artinya Pak Buhori Yusuf harus berbicara. Kita ingin dengar juga pendapatnya bagaimana. Tapi kita tahan dulu ya Pak Buhori ya, kami harus jeda terlebih dahulu. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.